Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas mengenai bukan kisi-kisi ya, tapi rumus-rumus untuk PTS semester 1 pelajaran IPA kelas 8 SMP. Jadi di SMP itu kan ada pelajaran IPA. Nah, IPA kelas 7 itu masih teori, tapi kalau kelas 8 SMP itu udah masuk perhitungan. Jadi udah masuk materi-materi yang kayak fisika kayak gitu. Jadi banyak hitungannya. Nah, untuk bisa ngejawab soal-soal hitungan, maka kita wajib harus hafal rumus-rumusnya. Jadi hari ini Kak Sigit mau jelasin tentang rumus-rumus apa aja sih yang kemungkinan akan keluar di PTS 1 IPA kelas 8 SMP. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, rumus percepatan. Nih, rumus percepatan itu adalah simbolnya adalah A. A sama dengan delta V per delta T. Sebenarnya nulisnya nggak harus pakai delta ya. Karena delta itu artinya perubahan. Jadi kalau perubahan kecepatan itu artinya kecepatan akhir, nih ya. Kecepatan akhir Ft dikurang V0. V0, jadi kecepatan awal. Jadi kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Tapi biasanya di soal-soal itu munculnya nggak harus pakai delta. Jadi rumusnya bisa langsung A sama dengan V per T. A itu adalah percepatan, V itu adalah kecepatan, T itu adalah waktu atau time. Nah, terus ini kalau Kak Sigit loncat ya. Jadi rumus percepatan ini sebenarnya muncul juga di hukum Newton. Jadi cara nyari kecepatan bisa pakai cara yang tadi, bisa juga pakai cara F sama dengan M per A. Nah, A yang di sini itu adalah percepatan, yaitu hukum 2 Newton. Jadi mencari percepatan tuh bisa dua cara, bisa pakai kecepatan dibagi waktu, bisa juga pakai F per M. Jadi kan kalau kita nyari A, M-nya pindah ruas. Yang tadinya dikali jadi dibagi. Jadi sigma F per M. F ini adalah gaya, M ini adalah massa. Jadi ini adalah cara kedua dalam mencari percepatan. Terus habis itu selain percepatan kita harus tahu rumus dasar, yaitu rumus dasar dari kecepatan. Sebenarnya kita nggak harus ngapalin 3 rumus ini, kita tinggal ngapalin 1 rumus ini, 2 lainnya insya Allah udah bisa. Jadi caranya gini, pertama rumus kecepatan, kita hafalin dulu. V sama dengan S per T. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Nah, ketika kita mencari S, maka buat dia sendirian. Nah, S ini kan masih berteman sama T ya, T-nya ada di bawah. T-nya kita pindah ruas ke kiri. Nah, yang tadinya dibagi jadi dikali. Maka rumusnya S sama dengan V dikali T, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ada perkalian di tengah sini ya, tapi banyak ilmuwan atau guru-guru yang nggak perlu nulis perkalian kayak silang gitu. Itu nggak perlu, tinggal dikasih titik aja titik, nah itu artinya perkalian. Jadi kalau nyari jarak ya S sama dengan V dikali T. Kalau nyari T, bikin T sendirian. Ini kan T masih ada temennya ya, temennya itu kan V. Maka V-nya pindah ruas, yang tadinya dikali jadi dibagi. Terus lanjut rumus hukum Newton. Nah, hukum Newton ini adalah hukum yang didapatkan dari seorang ilmuwan fisika disebut Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu nama lainnya adalah hukum kelembaman, bukan kelembapan, tapi kelembaman. Nah, rumusnya yang sering keluar di ujian adalah sigma F sama dengan 0. Sigma ini artinya apa? Sigma ini artinya resultan. Atau kalau di soal-soal, biasanya bukan sigma F dipakainya. Biasanya pakai R. R besar. Jadi R besar itu artinya adalah sigma F atau resultan. Artinya apa? Gabungan seluruh gaya sama dengan 0. Jadi benda akan diam selamanya atau akan bergerak selamanya. Terus yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini mencari F-nya itu dengan cara M, massa, dikali percepatan. Atau yang sering keluar di ujian itu adalah hukum Newton 3, yaitu aksi sama dengan min reaksi.
Biasanya kalau hukum Newton 3, kalau di soal-soal itu munculnya adalah contoh-contohnya. Seperti mobil tabrakan, nauzubillah min dzalik ya. Terus habis itu orang main skateboard, terus dorong ke tembok. Atau biasanya kalau di soal itu orang berenang. Nah itu aksi sama dengan min reaksi. Kalian jangan bingung minnya ya. Minnya itu artinya perbedaan arah. Jadi kalau aksinya itu ke kanan, maka reaksinya ke kiri. Terus lanjut. Nah, ini ada rumus usaha, daya, dan energi. Rumus usaha itu W sama dengan F dikali S. W itu usaha, F itu adalah gaya, S itu adalah perpindahan. Rumus daya itu P sama dengan W per T. Jadi kalau mencari daya, kita harus cari W-nya dulu, baru dibagi waktu. Nah, untuk rumus energi, ini Kak Sigit kan yang les di Bimbel Like Edukasi kan ada banyak ya dari SMP-SMP lainnya. Ada SMP A itu dia diajarin ini. Ada SMP yang B itu nggak diajarin. Tapi Kak Sigit akan ngasih tahu. Energi potensial itu berhubungannya sama ketinggian. Ketinggian itu height. Makanya rumusnya M dikali G dikali H. Massa dikali gravitasi dikali height ketinggian. Yang perlu kita pahami adalah energi potensial itu berhubungan sama ketinggian dan gravitasi itu ada angka pokoknya, jadi nggak bisa berubah-ubah, yaitu 9,8 atau 10. Jadi kalau misalkan di soal ditulis 9,8, maka kita wajib pakai 9,8. Tapi kalau nggak ada, maka kita pakai 10. Kemudian rumus energi kinetik, kita ke kinetik dulu. Kalau potensial itu berhubungan sama ketinggian, kalau kinetik berhubungan dengan kecepatan, makanya ada V. Rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat. M itu massa, V itu kecepatan. Ingat yang bikin sering salah adalah V-nya jangan lupa dikuadratin. Baru rumus energi mekanik itu tinggal ditambah EP ditambah EK. M dikali G dikali H ditambah setengah dikali M dikali V kuadrat. Lanjut KM katrol. Katrol itu artinya KM itu artinya apa? KM itu artinya keuntungan mekanis. Rumusnya bisa FB per FK. FB-nya itu adalah gaya beban, FK-nya itu adalah kuasa. Tapi sebenarnya kalau pada katrol, KM-nya itu sebenarnya gampang. Kita tinggal ngitung katrolnya itu ada berapa. Jadi kalau katrolnya ada 1, ya berarti KM-nya 1. Kalau katrolnya ada 2, maka KM-nya 2. Jadi kayak gitu. Terus KM bidang miring. Nah, bidang miring nih yang agak-agak nih. Jadi untuk mencari KM bidang miring, kita bisa pakai dua cara. Yang satu pakai kayak tadi, FB per FK nih. Atau pakai yang kedua, L per H. L itu apa? L itu panjang dari sini ke sini. Panjang sisi miring. Sedangkan height itu adalah sisi tinggi. Nah, kadang ada soal yang ngeribetin. Yaitu L-nya kita nggak dapat, yang dapat H sama sisi datarnya. Maka kalau kalian ketemu soal kayak gitu, maka jangan lupa pakai rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu ada rumus yang ada di matematika. Santai aja. Nyari L, maka L kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah S kuadrat. S kuadrat ini yang di sini nih. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Itu bidang miring. Terus ada tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit itu yaitu kayak jungkat-jungkit. Taruh kasih kecilin dulu. Nah, ini. Nah, rumus yang sering muncul di tuas atau pengungkit nih Kak Sigit belum masuk KM dulu. Kak Sigit ngasih tahu rumus dasarnya. Itu sebenarnya gampang. Kalian kalau misalkan ngestak itu misalkan nge-lag ketika lagi ujian terus lupa rumus, kalian tinggal gambar aja jungkat-jungkit. Ingat ini adalah FK, kalau ada bebannya namanya FB. Karena ini K, maka ini LK, karena ini B, maka ini LB. Maka rumusnya FK dikali LK sama dengan, nah ini tumpuannya ini sama dengan LB dikali B. Dah itu aja. Itu rumusnya. Apalin itu. Percaya omongan Kak Sigit. Apalin rumus dasar itu. Insya Allah nanti kamu bisa yang lainnya. Nah, kenapa harus hafalin kayak gini? Nih, yang tadi yang Kak Sigit sebut. Karena nanti ini berhubungan sama KM.
Lihat FB, kalau FK-nya pindah ruas kan FB per FK. Nah, itu KM-nya. Atau bisa juga pakai rumus LK, LB-nya pindah ruas, jadi LK per LB. Nah, itu KM-nya. KM itu apa? Keuntungan mekanis. Nah, jenis pengungkit itu ada 3. Yang pertama, nah ini cara ngapalinnya nih, kasih kita ajarin. Yang terpenting kalau ngapalin yang pertama, kedua, ketiga, itu lihat titik tengahnya. Kalau misalkan jenis pertama, itu titik tengahnya itu titik tumpu yang di tengahnya. Yang di tengahnya itu titik tumpu. Kalau jenis kedua, yang di tengahnya itu gaya. Tuh, ya kan? Gaya. Kalau jenis ketiga, yang di tengahnya itu kuasa. Jadi kita tinggal ngapalin tengahnya aja. Bagian kiri kanannya itu bebas. Mau ketuker nggak masalah. Yang penting tengahnya sama. Oke, lanjut ya. Habis ya. Oke, jadi cuma gitu doang. Rumus-rumus yang ada di, insya Allah yang ada di PTS kelas 8 semester 1. Kalau kalian udah hafal nih semua rumusnya, tinggal latihan-latihan soal. Insya Allah kalau udah lancar, jangan lupa berdoa juga. Insya Allah nilainya bisa bagus di atas KKM. Semoga ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.